Setelah bagian yang bundar dan lembarannya ini selesai, kita akan mulai proses selanjutnya untuk membuat pinggiran di sepanjang alas lebar ini ya. Sebetulnya ini untuk arah horizontal juga bisa, jadi nanti untuk yang bundar ini akan kita pasang di sisi kanan dan kiri. Jadi kita buat yang lebarnya dulu, baru nanti joining. Kita awali dengan satu rantai, lalu kita timpa ekor benang yang merah sudah kita potong tadi ya. 1 SC di tiap-tiap lubangnya. Jadi masing-masing 1 single crochet di tiap stitch. Nah, kira-kira semacam ini. Teman-teman lanjutkan sampai di ujung ya. Setelah sampai di ujung, kita mulai joining untuk bagian penampang yang bundar. Untuk penampang bundar butuh perhatian khusus karena tidak klop ya nanti teman-teman. Jadi untuk ukuran bundar dan bagian persegi ini nanti harus kita sisakan 4 stitch di bagian ridge-nya. Jadi kita mulainya dari bagian satu loop yang back loop ini, bagian bundarnya menghadap di bagian yang buruk ya, dan ketemunya di bagian yang stitch di serat benang yang satu ini. Bisa dipahami ya teman-teman? Saya ulangi. Jadi ini nempel dari posisi mana saja. Kita mulai dari stitch ini. Kita keluarkan dulu satu kali seperti buat slip stitch. Lalu di serat benang berikutnya di sini kelihatan kita jodohkan dengan serat benang di bagian yang kotak atau persegi ya. Nah, di serat benang yang ini kemudian kita slip stitch lagi. Stitch back loopnya kita pertemukan dengan stitch perseginya, slip stitch. Teman-teman main rasa ya, jadi ini kita berjalannya normal dulu, baru nanti kita pengurangan, kita gabungan untuk joining. Jadi yang di bagian perseginya nanti ada yang 2 stitch, kita jodohkan di bagian bundar 1 stitch. Ini masih normal, nah seperti ini. Di bagian back loop kita jodohkan dengan 1 serat benang bagian persegi, slip stitch. Lagi. Nanti agak ke tengah baru kita joiningnya pakai 2 stitch di bagian perseginya, karena ini nanti nah seperti ini teman-teman, kira-kira kan
lingkarannya itu harus berjodoh dengan bagian yang persegi. Karena inner instannya sudah dengan ukuran yang sedemikian, nah ini kan ada sisa tuh. Jadi nanti kita harus ada yang didouble di bagian perseginya yang kebanyakan, sehingga satu bagian yang bundar dan 2 kali di bagian yang persegi. Caranya kita slip stitch dulu, baru kemudian nanti kalau kira-kira kita kelebihannya di bagian mana, kita kurangi. Jadi nanti hasilnya dari luar akan kelihatan semacam ini. Joiningnya ini butuh ekstra hati-hati. Karena memang bagian yang sulitnya itu di joining. Nah, ini kita akan mulai dengan pengurangan disesuaikan dengan ukuran dari innernya. Ya, jadi di bagian yang tengah-tengah ini kita akan double stitch joining. Perhatikan, kita jodohkan dulu seperti langkah yang awal. Ambil salah satu serat benang di bagian persegi dulu. Kita keluarkan, tahan, masukkan hakpen ke stitch di sebelahnya. Jadi di sini kelihatan 3 serat benang serut. Seperti itu ya. Double stitch join. Jadi satu di sini. Saya selang-seling ya teman-teman, dan ini bisa diatur. Agak kabur ya barusan. Lalu di stitch sebelahnya, nah, jadi di bagian perseginya 2 kali ya. Lagi. Slip stitch, yang ini normal, diselang-seling saja teman-teman. Di posisi manapun untuk yang double bebas ya. Sekarang kita double lagi ya. Nah, di sini kita masukkan lagi. Jadi ada 3 stitch serut bareng. Nah, hasilnya tuh sama. Di tampilan luarnya itu dia tetap rapi. Jadi di bagian bundarnya 1 kali, di bagian perseginya 2 kali. Lagi kita slip stitch. Satu ketemu satu ya, sekarang bisa diselang-seling. Tahan. Masukkan lagi ke bagian persegi. 3 stitch, keluarkan bareng. Seperti ini, lagi slip stitch, satu ketemu satu. Berikutnya, ups, lalu kita slip stitch. Tadi ada yang terbalik 2 kalinya yang di bundar, minta maaf ya teman-teman.
tapi tidak masalah, nggak ngaruh ke hasilnya nanti. Yang penting ini sampai di batas reach-nya kurang lebih tuh 4 stitch kita sisakan. Jadi 4 stitch nanti kita sisakan. Kita selang-seling saja, satu ketemu satu, lalu satu ketemu dua. Seperti itu sampai kira-kira sudah pas, baru kita jalan normal lagi. Tahan. Nah, kita jodohkan 2 kalinya yang di bagian persegi ya. Ups. Ini saya satunya 2 kali. Diatur saja main rasa. Sekarang ke bagian perseginya 2 kali. Dan seterusnya teman-teman bisa cocokkan dengan sisa stitch yang ada bundar dan perseginya sampai tersisa di bagian bundar itu harus sisa 4 stitch untuk lubang ridge-nya nanti, reflettingnya. Pelan-pelan saja untuk joiningnya. Jadi untuk bagian yang menurut saya paling butuh kejelian dan hati-hati itu di bagian joiningnya. Karena penampangnya bundar, mungkin tidak semudah kalau kotak saja ya. Jadi ini kira-kira kalau sudah selesai, jadi kita jalan normal satu ketemu satu ya. Artinya satu serat benang ketemu satu serat benang. Nah ini sudah saya selesaikan sampai di sisa 4. Langkah berikutnya kita balik dulu. Jadi yang tadi itu menghadap ke bagian dalam yang kita kerjakan. Kalau dari luar kan yang bagian bagusnya ini. Kita balik dulu. Langkah selanjutnya kita akan membuat SC keliling di sepanjang bibir di dekat ridge ini, di lebarnya. Kita balik keluar ya, kita balik keluar. Lalu langsung kita raih stitch pertama di bagian lebar, langsung buat single crochet. Nah, seperti ini saja buat single crochet sampai di ujung. SC, 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 satu lubangnya satu kali seperti yang tadi sudah kita kerjakan di sisi yang satunya. Ya, seperti ini hasilnya kira-kira dari joining kita tadi di penampang bundar. Lalu pastikan teman-teman nanti untuk joining di satunya tersisa di bagian ridge-nya itu yang 4 stitch tadi ya. Sampai ketemu di ujung, teman-teman lanjutkan untuk joining di penampang bundar yang satunya. Selesaikan sampai sini. Setelah selesai, kita mulai joining lagi. Jangan sampai keliru untuk bagian bundarnya menghadap
menghadapnya harus sama. Jadi kalau yang ini, bagian yang bagusnya menghadap ke dalam, otomatis kita juga jodohkan menghadap ke dalam. Jangan lupa karena stitch terakhir kita loopnya ada di sini ya teman-teman, di bagian sebelah ujung yang saya pegang tangan kiri. Jadi kita sesuaikan saja. Nanti sisakan 4 lubang atau 4 stitch seperti yang sebelumnya. Caranya sama, kita jodohkan 1 dan 1, 1 dan 2 di bagian penampang yang kotak sampai sekeliling disisakan 4 lubang. Saya contohkan lagi, takut teman-teman ada yang mungkin masih belum terbiasa untuk joining bundar dan lembaran ya. Kita ambil salah satu serat benang di bundar dulu, jemput loopnya kita keluarkan, kita lanjutkan dengan slip stitch joining. Seperti tadi ya, ambil serat benang yang menghadap ke luar. Jalan normal dulu 1 dan 1 ya. Satu dan 1. Nanti di bagian yang agak-agak ke tengah baru 2 kali. Oh, ini ya, 2 kali yang 2 lubangnya di bagian yang lembaran. Selang-seling seperti tadi caranya. Tidak ditentukan untuk stitch keberapa ya teman-teman, jadi ini main feeling saja. Pertama, satu ketemu satu dulu, baru agak-agak ke tengah, kita mulai 2 stitch yang di penampang lembaran, di bundarnya 1 kali saja. Tahan, masukkan lagi ke penampang yang lembaran, baru slip stitch. Sampai seperti tadi, sekeliling ini sisakan 1, 2, 3, 4 stitch. Nah, ini sudah sisa 4 stitch. Sudah selesai di sini. Langkah selanjutnya kita bubukan penanda dulu ya. Kita balik. Sekarang kita bekerjanya dari bagian luar. Untuk ekor benangnya bisa teman-teman kondisikan. Nanti dirapikan belakangan boleh ya. Jadi penampang bundar kanan dan kiri sudah kita pasang, kita joining. Sekarang untuk lanjutan di bagian pinggiran yang dekat ridge-nya. Coba kita cek ya, kita masukkan. Nah, seperti ini kan. Jadi dia nanti harus menutup bagian pinggiran ridge yang ini kan masih menganga tuh. Jadi kita tambahkan beberapa baris, kira-kira 2 baris kanan dan kiri sekelilingnya. Kita lanjutkan untuk bagian yang pinggirannya, caranya seperti tadi. 1 lubang isi 1 single crochet.
Langsung kita raih di bagian stitch pertama di bagian lebar. Di sini ya. Kita buat SC. Kita pasangkan penanda di SC pertama ya. Teman-teman lanjutkan sampai di ujung sini. Setelah sampai di ujung, langkah selanjutnya di pojok yang sini kita tahan, jangan dulu di SC. Ini 4 stitch yang kita sisakan. Stitch keempat arah dari kiri ke kanan. Nah, ini kita ambil SC, satukan. Gini ya, karena dia kan belokan tuh. Lalu kita isi SC biasa, 1, 2, 3. Yang di sini stop. Kita jodohkan lagi dengan stitch pertama di ukuran lebar. Caranya sama. Baru serut bareng. Jadi 2 SC together ya. Lalu SC normal, SC biasa, 1 lubang isi 1 SC sampai di ujung satunya lagi. Sampai di sini nanti saya jumpai lagi ya. Setelah sampai di ujung, seperti halnya tadi, tahan di stitch yang kita sisakan 4 SC, kita raih ya, 4 stitch yang ini. Serut bareng. Nah, lagi kita isi 1, 2, 3. Ups. 3. Kita lepas dulu penandanya. Baru yang di sini kita raih SC yang pertama. Serut. Sekarang slip stitch ya ini teman-teman, karena ini sudah di akhir. Nah, hasilnya kira-kira begini. Sekarang kita tambahkan lagi untuk SC tanpa rantai ya, langsung SC tanpa satu rantai. Kita lanjutkan seperti halnya tadi, 1 lubang isi 1 single crochet. Selesaikan sampai di ujung. Sudah di ujung, masih kita kurangin lagi. Sampai di sini tahan, raih di bagian bundarnya 1 kali, serut bareng. Sekarang SC 1, 2, dan isi SC together lagi 1 kali. 2 SC together. Lanjutannya SC di bagian lebar sampai di ujung, teman-teman lanjutkan. Sama ya, nanti di pojok yang satunya juga kita ada 2 SC together. Sampai di sini nanti caranya sama. Nah, setelah sampai di ujung, hasilnya dia sudah muat pas di bagian innernya. Dengan innernya sudah cocok, tinggal kita jahit. Hasilnya kira-kira seperti ini, teman-teman jahit. Untuk tutorial jahitnya tidak perlu saya tunjukkan terlalu banyak ya teman-teman, basic saja, yang penting rapi dan kokoh. Ini teman-teman bisa potong benangnya.
di bagian akhir dan lanjut jahit. Nah, posisi dibuka, saya mulai dari ujung sini. Untuk warna benangnya ini sesuaikan yang serasi dengan warna inner ya. Kalaupun innernya misalkan hitam, benangnya mau beda, mau merah, mau yang lain, lebih baik disamakan dengan warna innernya. Teman-teman bisa lanjutkan untuk menjahitnya. Yang penting tembus antara rajutan dan inner menyatu. Bisa dipasang labelnya nanti sekalian ya teman-teman, bisa teman-teman selesaikan sendiri. Dan ini tampilan akhir. Pastikan menempel di bagian wristnya ini supaya kelihatan lebih rapi ya. Kalau kita buka, tuh, jadi jahitannya juga tidak kentara. Intinya rapi dan kokoh saja ya teman-teman. Ini nanti kan isinya nggak kayak gini nih. Ini hanya untuk bikin biar mengeras dia. Jadi lebih membentuk. Jadi bagian penampang bulatnya tadi seperti ini, penampang bundarnya. Teman-teman bisa pasang sekalian dengan hiasannya. Di sini saya pakai yang strawberry. Tutorialnya terpisah ya. Sudah beberapa kali sebelumnya sudah saya share. Silakan teman-teman pilih-pilih untuk hiasannya, bisa bunga atau yang lavender atau yang satu lagi. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum.